Ya, nggak habis pikir. Lah ini kok Syekh Ali Jabir, ulama kita, ulama nasional yang orangnya lembut, kalem, nggak banyak ngomong, nggak keras. Kok bisa jadi target pembunuhan? Kan bingung saya, saudara. Tetap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita serahkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Ya, pihak yang berwenang. Kita percayakan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut peristiwa berdarah terorisme ini, saudara. Ya, semoga nggak ada lagi yang bilang bahwa pelakunya orang gila, sakit jiwa, dan sebagainya. Karena kalau ada yang bilang orang gila, saya nggak percaya. Sampai mati saya nggak akan percaya, mohon maaf. Masa pula orang gila mau membunuh orang, bikin kekacauan, milih-milih. Ya, depan dia itu banyak orang di kerumunan massa. Maunya dibunuh-bunuhnya lah orang-orang yang di depan dia itu. Kalau memang dia sakit jiwa atau nggak waras. Ini bisa pula dia lari, memilih Syekh Ali Jabir target pembunuhannya. Ini yang gila siapa sebetulnya? Akhirnya terungkap. Inilah motif Alvin Andrian tusuk Syekh Ali Jabir. Ternyata ada kaitannya dengan ceramah. Motif Alvin Andrian melakukan penusukan kepada Syekh Ali Jabir pada saat memberikan tausiah Minggu 13 September lalu akhirnya terungkap. Pemuda 24 tahun itu mengaku nekat melakukan penyerangan lantaran selalu terbayang dan terbebani dengan tayangan ceramah Syekh Ali Jabir di televisi. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Terkait pernyataan dari orang tua Alvin yang bersikukuh anaknya mengidap gangguan jiwa tak sepenuhnya dipercaya oleh penyidik. Alasannya dibutuhkan pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut oleh dokter kejiwaan untuk memastikannya. Untuk membuktikan gangguan jiwa yang dimaksud, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli yang dimaksud yakni dari Rumah Sakit Jiwa Lampung dan tim dokter dari Mabes Polri. Sembari menunggu kepastian tersebut, ia memastikan pihaknya tetap akan melanjutkan proses pidana terhadap Alvin Andrian. Dalam gelar perkara, penyidik akhirnya menjerat Alvin Andrian dengan pasal berlapis. Ditambah dengan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi korban, dan sejumlah saksi lain di lokasi kejadian. Dengan pemeriksaan tersebut, tersangka patut diduga melakukan penusukan dengan ancaman hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Alvin diduga melanggar pasal 340 Junto pasal 53 KUHP, subsider pasal 338 Junto 351, subsider pasal 351 ayat 2 Junto pasal 53 KUHP. Ia juga dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pandra menjelaskan penerapan pasal berlapis itu agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan di muka hukum. Pasal berlapis diterapkan agar tidak ada lagi celah terhadap tersangka. Pandra menambahkan saat ini tersangka dalam keadaan sehat dan dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Penyidik sampai saat ini tengah bekerja cepat untuk menyelesaikan berkas perkara agar segera selesai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku secara hukum. Mulai saat itu dilakukan penahanan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pandra juga memastikan proses pidana terhadap Alvin Andrian tetap berlanjut dan harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka. Unsurnya sudah terpenuhi, yakni adanya niat, kesempatan, suatu tindakan yang mengakibatkan orang mengalami luka dan dapat mengancam jiwa. Lebih lanjut, Zahwani mengatakan seluruh unsur kepolisian akan dilibatkan dalam penanganan kasus tersebut. Syekh Ali Jabir diserang, ini instruksi FPI untuk Laskar Pembela Islam. Front Pembela Islam bereaksi pasca serangan terhadap Dai Kondang Syekh Ali Jabir di Lampung Minggu 13 September. Organisasi yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Barat itu memerintahkan kepada kadernya segera bersiaga untuk memberikan pengamanan terhadap para ulama. Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan modus penyerangan terhadap para ustadz dan ulama sudah lama dipakai golongan komunis Eka Sila dan Trisila. Sejarah membuktikan tahun 1948, 1965, 1998, dan 2019 saat menjelang Pilpres terjadi penyerangan ulama, ujar Munarman kepada jpnn.com Senin 14 September. Menurut Munarman, kaum komunis selalu membunuh ulama dengan isu dukun santet, setan desa, dan tuduhan lainnya.
Pelakunya juga kalau tertangkap selalu disebut orang gila. Ini modus lama. Umat Islam sudah paham dengan permainan yang begini, Ibu Dia. Untuk itu, FPI menyerukan kepada seluruh Komando Laskar Pembela Islam melaksanakan protokol pengamanan terhadap semua ulama, baik pengamanan di rumah, kediaman maupun saat para ulama melakukan safari dakwah, tegas Munarman. FPI juga meminta para laskar menggali informasi terhadap orang-orang yang pura-pura gila namun menyerang ulama. Dapatkan identitas lengkapnya, alamatnya, keluarganya, lingkungan komunitas sosialnya, serta yang menyuruh, membujuk, memerintahkan, serta yang membiayai untuk melakukan pembunuhan, beber Munarman. Munarman berharap para laskar tidak ragu dan bimbang untuk melindungi para ulama, sikat habis mereka sampai ke akar-akarnya dan kepala-kepalanya, pungkas Munarman. Syekh Ali Jaber ditusuk. FPI, ini modus kaum komunis. Front Pembela Islam turut mengomentari peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat tengah berdakwah di Lampung. Juru bicara FPI Munarman mengatakan tindakan semacam ini kerap dilakukan oleh kaum komunis untuk menumpas ustadz dan ulama di tanah air. Munarman mengemukakan kalau modus pembunuhan ini bisa dilakukan oleh golongan komunis Ekasila dan Trisila. Hal itu dibuktikan dengan peristiwa serupa yang terjadi beberapa kali. Munarman mengatakan agar semua identitas si pelaku bahkan pihak yang memerintahkannya untuk segera ditemukan. Kalau sudah mendapatkan informasi, lakukan kishas sampai ke aktor intelektualnya, ungkapnya. Sebelum Syekh Ali Jaber sudah 4 kali ulama diserang orang gila. 5 kali kasus penyerangan terhadap ulama di Indonesia, dugaannya hampir semuanya dilakukan oleh orang gila. Termasuk kasus terbaru yang menimpa Syekh Ali Jaber saat mengikuti acara wisuda di Masjid Falahuddin Lampung Minggu 13 September 2020. Bahkan terkait kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber ini, sekarang topik orang gila masuk trending Twitter Indonesia. Topik orang gila dicuitkan sebanyak 44.000 kali dan nangkring di posisi 5. Kepada media, Syekh Ali Jaber mengaku tidak terima bila penyerangan dianggap gila. Saya masih tidak terima pelaku ini bila dianggap gila, katanya Senin 14 September 2020. Kasus penusukan ulama diduga dilakukan oleh orang gila dialami sejumlah ulama. Berikut ini deretan kasus penusukan ulama diduga dilakukan oleh orang gila yang terjadi di beberapa daerah. 1. Lampung. Semoga ini menjadi kasus terakhir Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pemuda saat mengisi acara wisuda di Masjid Falahuddin di Lampung. Ulama ini ditusuk pemuda yang tidak dikenal hingga mengakibatkan luka di lengan kanan hingga harus mendapatkan perawatan medis. Syekh Ali Jaber pun melihat detik-detik dia ditusuk di atas panggung. Saat itu ada seorang pemuda lari ke atas panggung. Alhamdulillah saya sempat melihat, kalau tidak mungkin tusukan bisa kena leher atau dada saya. Katanya seperti dilansir sinarlampung.co. Dalam rekaman video amatir di lokasi terlihat seorang pemuda mengenakan kaos warna biru, bercelana jeans hitam, melangkah maju ke panggung dari arah pinggir Jalan Tamin. Saat itu pelaku melihat ke arah panggung dan masih ke lokasi taruh halaman masjid. Sementara Syekh Ali Jaber duduk di kursi yang berada di atas panggung mengenakan pakaian jubah warna coklat, sorban merah muda. Pelaku kemudian berlari ke atas panggung dan langsung menyerang Syekh Ali Jaber. Jemaah yang melihat spontan menangkapnya. Kejadian tersebut mengejutkan jemaah yang hadir pada acara wisuda tahfiz Al-Quran tersebut. Sebagian jemaah para ibu-ibu dan remaja putri menyaksikan peristiwa berteriak. 2. Pekanbaru. 2 bulan lalu sebelum penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, penyerangan terhadap ulama juga terjadi di Pekanbaru Riau. Korbannya adalah Imam Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, Ustadz Yasin. Ia ditusuk oleh jemaah menggunakan pisau saat memimpin doa usai sholat Isya berjamaah Kamis 23 Juli 2020 malam. Pelaku berinisial IM merupakan salah seorang warga yang sering diruqyah oleh Ustadz Yasin. Pelaku menikam korban sebanyak 2 kali. Beruntung Ustadz Yasin Umar Nasution selamat dari insiden tersebut. Jemaah melihat aksi penikaman tersebut langsung mengejar pelaku. Sementara pisau yang digunakan terlihat bengkok. Belakangan, menurut polisi pelaku penusukan terhadap Ustadz Yasin diduga merupakan orang gila sebab sering diruqyah.